Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak keren dan hebat, bertemu lagi dengan Bu Yuli. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, tentang pemanasan global, dan operasi penjumlahan dan pengurangan pada satuan waktu. Anak-anak, apakah anak-anak merasa akhir-akhir ini cuaca terasa semakin panas? Apakah anak-anak pernah mendengar istilah tentang pemanasan global? Kira-kira apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Yuk kita baca wacana berikut ini. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Bagaimana ya caranya? Nah, caranya yaitu dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Kemudian mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, serta menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, itu salah satu cara untuk kita mengurangi pemanasan global. Nah, setelah membaca teks tersebut, yuk coba anak-anak jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Anak-anak dapat mendiskusikan jawaban dari pertanyaan ini dengan orang tua anak-anak ya, atau dengan keluarga anak-anak di rumah. Nah, anak-anak, tadi sudah disebutkan bahwa dengan menghemat penggunaan listrik, salah satu contohnya dapat menahan laju pemanasan global. Nah, ceritanya nih, Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Yuk kita selesaikan bersama-sama. Cara penyelesaiannya, pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu penjumlahannya. Nah, 1 jam 30 menit tambah 4 jam 45 menit. Nah, cara menyelesaikannya itu, anak-anak harus menambahkan jam terlebih dahulu, baru menambahkan satuan menitnya. Nah, yang pertama kita tambahkan jamnya terlebih dahulu ya. Di sini jamnya itu ada 1 jam dan 4 jam. Maka kita tambahkan 1 jam tambah 4 jam sama dengan 5 jam. Selanjutnya kita tambahkan menit. Nah, di sini ada 30 menit dan 45 menit. Nah, kita tambahkan nih 30 menit dan 45 menit sama dengan 75 menit. Nah, ternyata 75 menit ini lebih dari 1 jam, karena 1 jamnya itu adalah 60 menit. Jadi 75 itu pasti lebih besar dari 60 menit kan ya. Nah, kita harus ubah dulu nih 75 menitnya ini, kita ubah ke satuan jam dan satuan menit. Kita belum bisa menjumlahkan dengan yang tadi yang jamnya. Nah, kita harus mengubah dulu dari yang 75 menit ini menjadi ke jam dan ke menit. Nah, caranya itu yaitu kita kurangi 75 dengan 60 menit. Nah, 75 menit dikurangi 60 menit, maka sisanya adalah 15 menit. Kita tuliskan di sini 15 menit. Nah, tadi 75 menitnya kita kurangi 60 menit kan? Nah, 60 menit ini sama dengan 1 jam. Maka tinggal kita tuliskan saja 1 jam lebih 15 menit. Maka 75 menit itu adalah 1 jam lebih 15 menit. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Jadi 1 jam 30 menit tambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam tambah 1 jam
ditambah 15 menit. Hasilnya 6 jam 15 menit. Seperti itu ya anak-anak. Nah, soal selanjutnya, Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman yaitu 1 jam 30 menit. Nah, bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Nih di sini pada soalnya itu ditanya perbedaan waktu jika naik motor dan naik kendaraan umum. Maka yang harus kita lakukan yaitu mencari selisih atau dengan cara dikurangi pengurangan ya. Nah, kita selesaikan bersama-sama ya caranya. Nah, cara penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu pengurangannya, yaitu 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit sama dengan titik. Sama seperti penjumlahan, kita harus mengurangi atau kita harus menghitung jam terlebih dahulu baru menghitung menitnya. Nah, kita kurangkan jam terlebih dahulu ya, karena kita harus menghitung jamnya dulu. Jadi kita kurangi karena ini proses pengurangan. Maka kita kurangi dulu nih jamnya, kemudian nanti menitnya. Nah, yang pertama kita kurangkan jam, yaitu di sini ada 1 jam dan 1 jam. Maka 1 jam dikurangi 1 jam sama dengan 0 jam. Nah, kemudian kita kurangi menitnya. 55 menit dikurangi 30 menit sama dengan berapa? Ya, 25 menit. Nah, jadi 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit sama dengan jamnya perlu ditulis? Tidak, karena 0 jam. Karena jamnya habis ya, jadi nggak perlu ditulis nolnya. Nah, jadi hasilnya adalah 25 menit. Jadi 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit sama dengan 25 menit. Nah, anak-anak, itulah contoh penjumlahan dan pengurangan satuan waktu, menit, dan jam. Nah, agar anak-anak lebih memahami pengurangan dan penjumlahan satuan waktu, yuk coba kerjakan latihan soal berikut ini. Tulislah jawabannya pada buku catatan anak-anak ya, dan harus teliti baca soalnya. Kemudian jangan lupa tuliskan cara penyelesaiannya seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Nah anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap ceria. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.